Hai semuanya, kembali lagi dengan Putu Reza di Figuran. Ya, ketemu lagi dan mantap sekali. Sudah berapa ini? 4 bulan kayaknya sejak video terakhir gue di channel ini akhir tahun kemarin. Makasih banyak buat yang masih nonton, yang masih belum unsub ya, mantap. Belajar dari kemarin-kemarin, gue nggak bakal janji bakal sering upload di sini ya. Jadi kalau sempet ya pasti gue bikin, tapi kalau nggak ya harap maklum. So ya, subscribe dulu aja, aktifin notifikasi supaya tahu kalau nanti gue upload video lagi. Jadi untuk memulai kembali sekaligus video pertama gue di 2024 untuk channel ini, ya ada high grade yang bisa dikatakan cukup hot lah beberapa waktu terakhir, yaitu ini dia adalah high grade Rising Freedom ya kotaknya ini ya. Tadinya gue sempat ngira kalau Rising Freedom sama Immortal Justice tuh bakal jadi the next high grade Ariel ya dalam konteks harga yang digoreng, soalnya kan lagi ada film yang lagi hype segala macam. Ternyata yang kegoreng gue liat malahan harganya Master Grade Extreme ya, Strike Freedom. Ya dulu gue beli tuh 2 jutaan ya waktu itu lagi pameran. Sekarang harganya jadi 3,5 juta, malah naik harganya, lucu juga. So kita balik lagi ke si Rising Freedom. Kalau gue cek sekarang di marketplace ya, Ariel dulu kan itu sempet cukup lama ya bertahan di 500-600 ribu gitu kan. Freedom sama Justice yang baru ini banyak banget udah gue lihat harganya di kisaran 400 ribuan saja. Ya sebenarnya masih mahal, cuma maksudnya nggak sampai yang lebay gitu ternyata. Gue sendiri beli ini sebenarnya udah lumayan lama ya. Jadi pas gue ke KL ya, Kuala Lumpur, Malaysia bulan Februari kemarin gue beli, dan satu unitnya itu gue dapetin di harga 100 ringgit ya, atau kalau dikonversi sekitar 300 ribuan. Yang mana menurut gue not bad lah ya, harganya segitu 300 ribuan sikat aja gitu tanpa harus berpikir panjang, karena saat itu waktu bulan Februari di Indonesia tuh yang jual masih di 500 ribuan, masih lebih mahal dari harga yang sekarang. So langsung aja, ini dia untuk kotaknya seperti ini. Box artnya menurut gue cukup keren ya, ada Rising Freedom sama mode transformnya seperti yang bisa dilihat sekarang. Terus kalau kita beralih ke samping, dia ada gambar-gambar, ada pose, ada detail, dan ya kayak gini lah standar. Dan langsung aja, ini dia si Rising Freedom yang udah gue rakit ya, udah beres. Seperti biasa gue infoin buat para penonton baru, ini straight build, snap fit, pemalas ala gue gitu. Jadi belum gue panel line segala macam, gak gue tempelin decal ya. Pokoknya beginilah, harap maklum kalau kelihatan agak polos. Tapi kalau buat impresi pertama gue ya, setelah kelar ngerakit itu sebenarnya sama kayak impresi pertama gue waktu ngeliat Rising Freedom dikenalin, yaitu gue suka banget sebenarnya. Rising Freedom kalau menurut gue tuh cukup fresh ya, khususnya dari segi warna yang akhirnya bisa keluar dari pakemnya Freedom sama Strike Freedom ya. Walaupun kalau di film dia kelihatannya agak cupu, tapi yang penting desainnya keren lah kalau menurut gue. Birunya itu lumayan dominan, khususnya di bagian badan sama bahu, di tangan, kaki, sama sayap juga ada. Tapi emang secara garis besar lebih banyak birunya lah dibandingkan Freedom yang lainnya. Cuma yang namanya Freedom Gundam ya pasti ada banget dong ciri khasnya, dan itu nggak ketinggalan di sini. Nggak bukan railgun ya, tembakan yang di pinggangnya itu harus ada banget. Begitu pula sama cannon yang ada di sayapnya ya, kayaknya kalau nggak ada itu kira nggak bisa berantem ya, harus ada gitu di sini. Dan bener-bener elemen freedomnya tuh masih ada. Detail-detailnya menurut gue udah cukup lah untuk sebuah high grade, nggak kurang tapi emang nggak mind blowing juga. Terus salah satu yang gue suka dari freedom yang baru ini adalah bagian muka atau mulut ya, itulah pokoknya bagian sininya yang polos ya. Entah kenapa gue tuh selalu suka dengan looks yang polos begini dibandingkan ada yang garis-garisnya gitu kan. Biasanya ada garis 2 gitu, yang polos gini gue suka gitu, ngeliatnya keren aja gitu. Tapi ya balik lagi ke preferensi. Habis itu buat panel lining di sini juga ada ya, bagiannya bisa kelihatan, khususnya untuk bagian kaki menurut gue ini agak lumayan banyak. Cuman di tempat lain nggak segitunya. So kalau emang lo pengen banget bikinnya jadi lebih keren dengan banyak panel lining ya, itu kudu usaha sendiri buat nge-scribing garis-garis ya. Tapi ya masih bisa lah. Habis itu bagian lain juga yang cukup bedain si Rising Freedom ini dibandingkan Freedom yang lainnya adalah dia bisa ditransform ya, dia bisa berubah. Jadi sekarang Freedom pun sudah ada gitu, Rising Freedom dia bisa jadi mode pesawat yang kalau di manualnya itu tulisannya jadi model mobile armor ya. Jadi bukan bird mode tapi tulisannya mobile armor. Nah, tapi yang paling mengejutkan sebenarnya kalau menurut gue, pas pertama kali baca instruksinya buat transform, gue cukup kaget karena simple banget asli. Gampang banget sih menurut gue, kebangetan basic banget, karena emang kayak cuman perlu nutupin kepalanya, abis itu kakinya dilurusin, pasang senjatanya udah beres gitu. Jadi kan kalau biasanya kita lihat kayak misalnya RG Epian kemarin gitu kan,
Untuk transform kan dia kakinya mesti diangkat, ada parts yang digeser, diputer segala macem. Itu semua nggak ada di sini, bener-bener cuman nutupin palanya, lurusin kaki, beres ya. Nah, gue jadi penasaran juga, akhirnya dicek ya ke high grade Immortal Justice ya. Dan ternyata sama skemanya, simple banget untuk ditransform ya. Jadi emang dua starter Gundam di Seed Freedom itu sesimpel itulah untuk dia berubah jadi model mobile armornya. Oh ya, by the way, gue juga menemukan satu bagian yang cukup menarik ya, masih soal perbedaan antara si Freedom sama yang Immortal Justice. Jadi kalau yang Freedom, instruction manualnya tuh kayak gini, dalam bentuk buku ya. Ini menurut gue cukup menarik Bandai bikin high grade instruction manualnya kayak buku, karena kalau misalnya kayak high grade terakhir yang gue bikin kayak Caliburn itu masih lembaran. Nah tapi gue kira tadinya mungkin karena Freedom baru, ini seri baru, Justice juga bakal gitu. Ternyata kalau kita cek di ini punyanya si Justice, dia nggak dalam bentuk buku, dia masih dalam bentuk lembaran kayak gini. Ini menurut gue cukup menarik. Apakah karena judul filmnya Seed Freedom, makanya si Freedom dapat privilege ya, lebih cakep sedikit gitu instruction manualnya atau apa ya. Tapi itu adalah satu hal yang menurut gue perlu di highlight ya, ada sedikit perbedaan treatment Bandai untuk si high grade-nya Rising Freedom sama Immortal Justice kayak gitu. Lanjut, sekarang kita ngomongin detail lagi ya. Gue yakin sebagian juga udah pada tahu kalau high grade Rising Freedom ini cukup banyak dapat kritik karena lembar stikernya banyak ya. Yang bisa dilihat nih, stikernya segini banyak. Nah, mayoritas stikernya itu ternyata dipasangkan di bagian sayapnya. Jadi kalau lo lihat sekarang, bagian list garis-garis putih yang ada di sayapnya itu ya, semua itu stiker. Ya makanya pas gue bikin si Rising Freedom ini, pas gue baru jadi kitnya si robot utama ya, Gundam ya, gue tuh sempet kaget kok nggak kepake stikernya, cuman dikit yang kepake. Ternyata pas gue bikin backpack, bikin sayap, kepake lah semua itu stikernya, baru keluar semua gue pasang dan ya jadilah seperti yang sekarang. Nah by the way, untuk proses rakitnya sendiri kalau menurut gue ya high grade Rising Freedom ini udah tergolong cukup simple, dia nggak sulit untuk pemula sekalipun. Palingan itu dia yang agak PR adalah nempel stikernya yang cukup banyak, sama untuk bersihin noob marknya ya. Noob marknya ini entah kenapa gue nggak tahu, dia udah masuk 2024. Bandai sepertinya masih belum pingin bikin high grade dengan sistem undergrade ya, supaya lebih gampang dan lebih cepat juga bikinnya dan lebih rapi sudah pasti. Nah di Rising Freedom ini gue menemukan cukup banyak spot noob mark ya, yang kalau tidak dibersihkan dengan sangat teliti itu akan sangat kelihatan. Cuma untungnya ada juga beberapa bagian noob marknya itu yang memang posisinya bakal ketiban sama stiker ya. Jadi kayak di bagian sayap ini sebenarnya di bagian putihnya itu banyak banget noob marknya, cuman karena ada stiker jadinya nggak kelihatan. Untuk build quality kitnya sendiri menurut gue sih solid ya, tidak ada yang gimana-gimana gitu, nggak ada join yang letoy, nggak ada yang gampang copot. Jadi buat pose-pose udah cukup banget, dia udah bisa nahan dengan sangat baik. Terus buat partsnya juga oke, dari segi plastik gua nggak ada komplain ya, plastiknya sudah oke. Dan by the way kalau mungkin lihat tadi, ini gue bagian Viviannya, tanduknya yang warna putih itu ada sedikit kecelakaan kerja lah. Jadi waktu gue lagi bikin, kucing gue lompat ketiban patah. Ya agak cukup disayangkan, untungnya masih ketemu tuh patahannya, jadi bisa gue sambung. Walaupun dalam kondisi ala kadar, tapi paling tidak kalau dilihat ya masih seperti Gundam yang utuh. Terus gue juga perlu bilang kalau kit ini masih bisa banget sebenarnya diberdiriin tanpa dia harus pakai stand base seperti yang kalian lihat sekarang. Ya diberdiriin masih bisa walaupun sayapnya agak gede, selama ya sayapnya kita buka agak ke samping supaya distribusi bebannya itu ya merata ke samping, bukan beratin dia ke bagian belakang. Tapi emang kalau pengen kita pakai pose-pose khasnya Freedom ya, atau mungkin mau jadi bird mode segala macem, ya bagusan tetap pakai stand. Lanjut lagi, sekarang kita masuk ke bagian aksesoris. Nah ini juga menurut gue sudah oke untuk sebuah high grade, nggak ada yang kurang lah sebenarnya. Senjata selain railgun yang emang udah nempel di pinggangnya sama cannon di sayap, dia punya beam rifle seperti biasa alias tembakan ya. Terus ada sepasang beam saber juga yang bisa digabungin lengkap sama efeknya. Terus ada juga perisai ya udah pasti, dan untuk di sini dia tuh dikasih dua versi. Yang pertama adalah perisai biasa yang bisa lihat sekarang, dan kalau dilihat-lihat sebenarnya desainnya tuh mirip ya, maaf, perisainya Freedom ya, Freedom biasa.
Habis itu nggak cuma buat jadi shield atau perisai seperti ini, dia juga ada sedikit poin artikulasi. Jadi bisa dibuka untuk dipasangin efek lagi dan jadilah yang namanya kalau di bukunya itu adalah shield boomerang ya, jadi bisa jadi senjata juga. Nah, satu lagi ada beam shield yang warna biru ini pakai clear parts warna biru. Personal sih gue tetap lebih suka shield yang standar ya karena kelihatan lebih oke aja, tapi kalau kalian mau pakai beam shield pun sebenarnya ya oke aja. Dan satu lagi aksesorisnya itu ada tangan ya. Jadi selain kita dapat sepasang yang ngepal yang standar ya buat dipakai buat megang senjata dan segala macam, ada satu doang nih ya tangan kiri yang kebuka. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya masih dikasih gitu dan nggak harus beli terpisah di option parts yang lainnya lagi. So langsung aja sekarang ke bagian yang juga pasti penting dan ditunggu-tunggu, tidak lain tidak bukan kita ngomongin artikulasinya dari si Rising Freedom ya. Ini menurut gue satu poin yang cukup menarik dan bagus. Kayak misalnya di bagian kepala ini gue cukup amazed ya karena untuk dongak sama nunduknya cakep banget. Habis itu kepalanya juga masih bisa kita maju mundurin dengan sangat baik. Miring kiri kanannya juga cukup luas. Kemudian untuk shoulder padnya ya, untuk bahunya itu dia bisa diangkat sedikit, terus ada sedikit poin artikulasi juga dari bagian yang keluar nih di samping. Habis itu untuk lengannya kalau pengen diputer 360 derajat ke belakang depan sebenarnya bisa-bisa aja, cuman dalam posisi normal kan dia ada sayap ya, jadi bakal mentok, tapi kalau emang sayap dicopot ya bisa-bisa aja. Terus kalau buat diangkat 90 derajat ke samping nggak ada masalah sama sekali ya, tanpa shield dia bisa lebih dari 90 derajat ke atas, tapi kalau ada shield dia bisa mentok sedikit. Untuk bagian sikunya double joint udah cakep, lengannya juga bagian atas tuh bisa diputer-puter juga ya, nggak ada masalah. Udah bagus untuk bagian tangan. Habis itu buat yang sambungan dari bahu ke badan juga nih cakep banget ya. Dia luas sekali artikulasinya, bener-bener bisa didorong ke depan seperti yang bisa kalian lihat sekarang, ini luas sekali ke depan, oke banget. Kemudian kita lanjut lagi buat bagian torsonya ini juga cakep ya. Jadi bisa ab crunch-nya udah cukup bagus untuk sebuah high grade ya. Di kebelakangnya juga nggak masalah. Di miring-miringin juga oke dan bisa juga sebenarnya diputar 360 derajat, cuman ya kadang-kadang agak mentok aja. Lanjut untuk ini front skirtnya bisa dinaik turunin, tidak ada masalah. Terus untuk back skirtnya yang di belakang nih butt flapnya nggak bisa diapa-apain ya, dia parts yang mati gitu. Jadi untuk artikulasi kakinya sendiri kalau mau didorong ke depan emang nggak ada masalah sama sekali, bisa dilihat. Tapi kalau dorong ke belakang dia bakalan mentok. Untuk nge-split sebenarnya ini juga harusnya bisa ya kalau gue lihat dari bentuk join di kakinya ya, di selangkangan ini ya, bagian kakinya bisa aja sebenarnya untuk split, tapi karena dia ada railgun di samping ini jadinya nahan dan nggak bisa sampai split yang lurus ke samping. Buat bagian dengkulnya oke, dia double join ya, bisa ditekuk-tekuk seperti yang sekarang dan cukup luas juga. Sedangkan untuk ankle pivotnya ya ini juga cakep ya, ankle pivotnya luas ya untuk kiri kanan depan belakang, dan ini juga bisa ditekuk-tekuk kakinya seperti yang bisa dilihat sekarang ya. Jadi untuk artikulasi badan dari Gundamnya sendiri udah oke. Lanjut, ini kita ke bagian backpack ya. Bagian backpack ini sebenarnya sayapnya bisa didorong ke belakang ya, seperti yang bisa dilihat sekarang. Bisa dibuka juga ya, bisa dibuka seperti sekarang, bisa dinaik turunin. Terus ada satu nih yang sendirian, dia bisa dinaik turunin juga sendiri walaupun mentok, tapi bisa lah digerak-gerakin. Dan tentunya kita juga bisa main-mainin si cannonnya ya, yang warna putih ini bisa kita gerak-gerakin untuk bikin pose yang emang khasnya Freedom banget gitu. Emang ya gayanya Freedom seperti ini gitu, dan ya semua nggak ada masalah sih menurut gue. Untuk bagian putihnya ini ya juga oke ya, kalau misalnya kalian buat dinaikin, misalnya buat nutupin palanya pas ditransform nggak ada masalah. Cuma mungkin mesti agak dipas-pasin aja ya supaya dia nggak mentok sama Vivin ya, karena kalau misalnya mentok sayang nanti kalau misalnya ketekan atau apa jadi patah kan nggak lucu gitu. Oh ya, ketinggalan juga tadi nih untuk bagian railgun di pinggangnya, tadi lupa gue bahas pas ngomongin kaki. Ini ya bisa digeser-geser, bisa dinaik turunin ya, bisa dinaik turunin seperti sekarang, tidak ada masalah. So overall kalau menurut gue si Rising Freedom ini untuk perposean ya, untuk pose udah mantep, nggak ada masalah. Tambah lagi kan kitnya sendiri udah solid ya, jadi untuk bikin pose yang macem-macem, megang senjata dan segala macem, sayapnya dan apapun itu udah oke ya, jadi nggak ada masalah, nggak ada keluhan ya, mantep lah pokoknya. Untuk sebuah kit rilisan baru emang sudah harusnya seperti ini gitu, nggak ngulang-ngulang kesalahan yang pernah mereka lakukan di kit-kit sebelumnya.
So kalau kita lanjut aja ke kesimpulannya, langsung aja kesimpulannya, apakah si Rising Freedom ini worth it? Ya kalau dari segi kit menurut gue worth it ya, cakep. Apalagi kalau emang lu suka koleksi-koleksi dari Gundam Seed gitu dan lu memang suka Freedom gitu, Freedom series, ya tentu ini worth it banget. Walaupun ya bisa dibilang dia kan keluar dari pakemnya Freedom yang sebelum-sebelumnya, tapi kalau gue sih suka karena kelihatan fresh. Tapi yang gak sedikit orang juga yang gue temui bahwa mereka tidak terlalu suka dengan bentuknya Rising Freedom yang seperti ini. Wajar ya, namanya juga selera. Tapi kalau gue pribadi, gue malah gak suka dengan Mighty Strike Freedom. Itu menurut gue agak aneh ya. Kalau untuk impresi pertama itu menurut gue masih agak meh banget. Gue lebih suka yang ini, tapi kalau kalian pingin dua-duanya atau yang ini, yang sana juga ya terserah aja. Habis itu kalau buat harganya sekarang kan di 400 ribuan, emang sedikit lebih mahal ya dari gue beli ini di Malaysia cuma 300 ribuan. Ya mungkin ditunggu sedikit aja, ya tunggu sedikit lagi karena penurunannya menurut gue cukup cepat, nggak kayak Ariel yang lama digorengnya, sekarang udah di 400 ribu. Jadi menurut gue mungkin ya 1 bulan atau mungkin 2 bulan ke depan sudah bisa nyentuh ke ya 300 ribuan selama tidak ada aktivitas ekonomi, mungkin dolar naik atau apa yang bikin harganya nggak turun gitu ya ke depannya ya. Jadi kalau emang kalian minat, worth it banget untuk dibeli untuk nambahin koleksi. Dan ya gue bisa bantu sedikit link dari toko yang menurut gue cukup recommended untuk kalian cobain di marketplace ya. Linknya ada di deskripsi. So ya, itu dia buat review singkat kali ini sebagai pembuka di 2024 ada High Grade Rising Freedom. Next, gue ada beberapa rencana, semoga bisa diwujudkan. Yang pasti gue akan nge-review partnernya, si Immortal Justice juga. Ini belum sempet gue sentuh, belum gue bikin, jadi ya doakan saja semoga bisa cepat gue bikin. Tapi kalau bukan Rising Freedom ya sebenarnya gue ada kit lain yang sudah jadi dan sebenarnya bisa aja gue review. So, jangan lupa di subscribe, aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan. Putri pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.